Tahukah kalian bahwa ChatGPT, Gemini, atau bahkan DeepSeek yang kalian pakai hari ini, akarnya sudah ditanam sejak 70 tahun yang lalu? Seorang pria jenius bernama Alan Turing sudah menulis ramalan bahwa suatu saat mesin akan mempunyai jiwa dan berpikir lebih pintar daripada penciptanya. Hari ini, ramalan itu menjadi nyata. Dalam video ini, kita akan kembali ke masa lalu, waktu di mana fondasi komputer dimulai dari pita untuk menyimpan data dan kata artificial intelligence bahkan belum ditemukan. Inilah kisah bagaimana manusia berusaha menciptakan otak buatan atau yang biasa kita sebut AI. Kisah ini dimulai bukan dengan kabel, melainkan dengan logika. Pada tahun 1930-an, seorang pemuda jenius asal Inggris bernama Alan Turing, ia adalah matematikawan dan ilmuwan komputer berkebangsaan Inggris yang mengajukan pertanyaan terkenal dalam esainya yaitu, "Bisakah mesin berpikir?" Sebuah pertanyaan revolusioner yang memberi dampak sehingga memaksa para ilmuwan untuk mempertimbangkan konsep kecerdasan buatan atau AI jauh sebelum teknologi pendukung itu benar-benar ada. Dengan kejeniusannya, Alan Turing menciptakan konsep Universal Turing Machine pada tahun 1936. Ini adalah fondasi dasar bagi semua komputer yang kita gunakan sekarang. Komponen terdiri dari pita tak terbatas untuk menyimpan data, simbol, dan aturan transisi program yang sedang disimulasikan. Cara kerja dirancang untuk satu tugas spesifik, mengambil input berupa data deskripsi dari mesin lain, misal mesin M, dan data input X, lalu mensimulasikan hasil kerja M pada X. Supaya lebih sederhana, mari kita analogikan, seperti bermain PlayStation. M adalah konsol atau mesin, sedangkan X adalah stick atau perintahnya. Universal Turing Machine membuktikan bahwa satu mesin fisik dapat menjalankan tugas apapun dan mempelopori pengembangan perangkat lunak dan AI di masa depan. Dampaknya sangat luar biasa dalam upaya perkembangan teknologi komputasi pada saat itu. Kontribusi terbesarnya bagai AI muncul pada tahun 1950 melalui makalahnya yang legendaris, berjudul Computing Machinery and Intelligence. Di sana ia memperkenalkan Turing Test atau tes Turing yang merupakan sebuah uji pada mesin untuk melihat tingkat kecerdasan mesin tersebut. Alan Turing berpendapat jika manusia bisa membuat sebuah mesin yang dapat berpikir, maka harus ada sebuah kriteria yang pasti untuk mengatakan apakah mesin tersebut mampu menyamai kecerdasan manusia. Aturannya sederhana, jika seorang manusia berbincang dengan mesin dan manusia itu tidak bisa membedakan apakah dia sedang bicara dengan mesin atau dengan manusia lain, maka mesin itu bisa dikatakan cerdas. Turing tidak fokus pada bagaimana mesin bekerja, tapi pada hasilnya. Jika pertanyaan Alan Turing adalah percikan api, maka Dartmouth Workshop adalah ledakannya. Sebuah pertemuan musim panas di New Hampshire, Amerika Serikat. Sekelompok ilmuwan berkumpul selama 2 bulan. Disinilah istilah Artificial Intelligence pertama kali muncul, yang dicetuskan oleh John McCarthy. Mereka sangat optimistis. Mereka percaya bahwa dalam satu musim panas, mereka bisa memecahkan masalah bahasa, konsep, dan abstraksi. Mereka berpikir menciptakan kecerdasan manusiawi itu mudah. Nyatanya, mereka salah besar. Optimisme ini nantinya akan membawa AI ke masa-masa sulit. Tapi disinilah program AI pertama lahir. Seperti logic theories, yaitu program komputer pertama yang dirancang khusus untuk mensimulasikan kemampuan manusia dalam memecahkan masalah, dan secara luas dianggap sebagai program kecerdasan buatan AI pertama. Tahun 60-an adalah era kejayaan awal. Pemerintah Amerika menggelontorkan dana jutaan dolar untuk proyek tersebut. Maka lahirlah ELIZA pada tahun 1966, yaitu program chatbot pertama di dunia yang diciptakan oleh Joseph Weizenbaum. ELIZA meniru seorang psikoterapis. Dia hanya mengulang pertanyaan pengguna, tapi orang-orang mulai menceritakan kisah hidup mereka kepada ELIZA. Manusia merasa nyaman dan jatuh cinta pada ilusi kecerdasan. Namun, di balik layar ada masalah besar. Komputer saat itu belum cukup kuat untuk memproses data yang rumit. AI hanya bisa melakukan tugas yang sangat spesifik dalam lingkungan yang terkontrol. Bisa dikatakan, AI masih dalam tahap pengembangan karena masih memiliki banyak kekurangan.
Waktu terus berjalan. Janji-janji manis para ilmuwan di Dartmouth tidak kunjung menjadi kenyataan. Robot pembantu rumah tangga tidak muncul, dan penerjemah bahasa otomatis masih berantakan. Pada tahun 70-an, pemerintah mulai menghentikan dana riset. Ini dikenal sebagai AI Winter, yaitu periode penurunan drastis dalam minat, pendanaan, dan kepercayaan publik terhadap penelitian kecerdasan buatan. Fenomena ini terjadi akibat ekspektasi berlebihan yang tidak terpenuhi oleh realitas kemampuan teknologi saat itu. Publik mulai ragu-ragu, AI dianggap sebagai fiksi ilmiah yang gagal. Riset AI berlanjut di bawah tanah, dalam sunyi, menunggu teknologi perangkat keras atau hardware mengejar imajinasi para ilmuwan. Sebelum benar-benar bangkit, sempat ada musim semi singkat, berkat Expert System, yaitu aplikasi kecerdasan buatan yang mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer untuk memecahkan masalah kompleks dalam bidang spesifik, seperti kedokteran, teknik, atau keuangan, layaknya seorang ahli. Namun, sistem ini kaku karena harus diinput manual satu persatu aturannya oleh pengguna. Jika terdapat situasi baru, AI ini langsung bingung dan tidak bisa memproses. Pertanyaannya, kenapa AI tiba-tiba jadi pintar sekarang? Ada 3 pilar utama yang menyebabkan revolusi ini. Pertama, ledakan data, big data. Dulu AI kekurangan bahan latihan. Sekarang, berkat internet dan media sosial, AI punya triliunan data, teks, gambar, video, untuk dipelajari. Kedua, penemuan GPU, the hardware shift. Ilmuwan sadar bahwa chip grafis, GPU, milik NVIDIA yang biasa dipakai buat main game, ternyata jauh lebih efektif untuk menjalankan algoritma AI daripada CPU biasa. Ketiga, deep learning dan neural networks. Ini adalah revolusi cara berpikir. Alih-alih manusia yang memberi aturan, seperti di era 80-an, ilmuwan menciptakan sistem yang meniru struktur otak manusia atau jaringan syaraf. AI dibiarkan belajar sendiri dari data. Momen kunci tahun 2012, sebuah AI bernama AlexNet adalah revolusioner yang dikembangkan oleh Alex Krichevsky, Ilya Sutskever, dan Geoffrey Hinton, yang dinobatkan sebagai pemenang kompetisi ILSV-RC, yaitu kompetisi tahunan bergengsi di bidang fisik komputer dan pembelajaran mesin atau machine learning yang diadakan pada tahun 2012. Dengan keunggulan pengenalan gambar dengan akurasi yang tidak masuk akal karena begitu sempurna. Dunia pun sadar bahwa AI sudah kembali setelah sempat mati suri, dan kali ini ia benar-benar nyata. Tahun 2023 adalah waktu di mana AI mulai dikenal luas oleh masyarakat dari berbagai kalangan, dan sampai sekarang tahun 2026 masih kita manfaatkan untuk membantu produktivitas sehari-hari. Bahkan sudah tidak terhitung berapa platform yang menyediakan layanan AI. Namun, butuh waktu puluhan tahun, penemuan neural networks, dan ledakan data internet untuk membawa kita ke posisi sekarang. Sejarah AI adalah sejarah tentang kegagalan yang berulang kali, namun bangkit kembali. Kita bukan lagi di masa mitos Yunani atau tes Turing yang sederhana. Kita hidup di era di mana AI adalah bagian dari nafas teknologi kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisakah mesin berpikir? Melainkan, sejauh mana kita akan membiarkan mereka berpikir untuk kita. Seperti halnya deep learning, kecerdasan kita tidak datang dari instruksi orang lain, melainkan dari pola kegagalan yang kita perbaiki sendiri. Jangan takut berproses, karena setiap kesalahan adalah hal baru untuk menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton sejarah singkat ini. Menurut kalian, apakah AI berdampak baik untuk manusia atau justru sebaliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk konten sejarah lainnya.